Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi pada pelajaran PJOK kelas 5. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang penyakit menular dan tidak menular. Apa itu pengertian penyakit menular? Yaitu penyakit menular merupakan penyakit yang dapat berpindah dari satu individu ke individu lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyakit menular dapat menimbulkan infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, kemudian parasit. Nah, selanjutnya jenis-jenis penyakit menular. Ya, di sini yang pertama ada COVID-19 ya, atau bisa disebut dengan corona. Nah, yang saat ini juga sedang mewabah di dunia ya, anak-anak. Selanjutnya, penyakit menular ada apa saja? Yaitu di sini ada influenza. Ya, selanjutnya tuberkulosis atau disingkat dengan TBC. Penyakit TBC adalah penyakit yang menyerang alat pernafasan. Imunisasi yang diberikan untuk mencegah penyakit TBC adalah vaksin BCG. Kemudian ada penyakit tifus. Nah, penyakit tifus atau kita sering menyebutnya dengan tipes. Penyakit tifus ini merupakan penyakit yang terjadinya infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Penyakit tifus ini dapat menular dengan cepat. Penularannya biasanya melalui konsumsi makanan atau minuman yang sudah terkontaminasi tinja yang mengandung bakteri Salmonella typhi. Nah, maka dari itu, anak-anak tidak boleh jajan sembarangan ya. Ketika anak-anak ingin membeli makanan di luar, harus benar-benar memperhatikan kebersihan ya. Kebersihan apa saja? Kebersihan tempatnya dan juga kebersihan makanannya. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya ada cacar air. Gejala awal penyakit cacar air adalah naiknya suhu tubuh ya, atau tubuh menjadi panas ya, seperti ini. Ini merupakan gambar anak yang sedang menderita penyakit cacar air. Selanjutnya yaitu panu. Nah, penyakit panu disebut juga dengan Tinea versicolor. Selanjutnya campak. Nah, berikut ini adalah anak yang sedang menderita penyakit campak. Kemudian ada cacingan. Nah, ini ya, penyakit cacingan ini biasanya terjadi karena lingkungan yang kotor serta kurangnya menjaga kebersihan diri. Gejala penyakit cacingan yang timbul biasanya seperti sakit perut, mual, diare, muntah, tidak nafsu makan, hingga menyebabkan penurunan berat badan. Apabila tidak segera diobati dengan benar, maka penyakit cacingan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih berat, seperti anemia. Kemudian bisa mengganggu organ hati dan juga otak. Nah, penyebab cacingan pada seseorang ini juga berbeda-beda ya anak-anak. Tergantung jenis cacing apa saja yang masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, beberapa jenis cacing yang paling umum menyebabkan penyakit cacingan pada manusia adalah cacing pita, cacing tambang, cacing kremi, dan juga cacing belang. Nah, anak-anak, ini merupakan gambar cacing yang berada di dalam usus manusia ya, seperti ini penampakannya. Nah, untuk mengatasi infeksi cacingan, dokter akan memberikan obat cacing. Nah, anak-anak kemarin sudah
mendapatkan obat cacing ya dari sekolah? Nah, ayo sudah diminum belum obatnya? Ya, harus segera diminum ya, karena untuk mencegah terjadinya infeksi cacingan. Ya, yang sudah diminum, alhamdulillah. Yang belum, segera diminum ya anak-anak. Baik, Bu melanjutkan. Selanjutnya adalah tetanus. Kemudian ada penyakit diare. Kemudian demam berdarah. Penyakit demam berdarah adalah penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Selanjutnya penyakit malaria. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh bibit penyakit Plasmodium yang dibawa oleh nyamuk Anopheles. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita sama-sama melihat video bagaimana sebuah virus atau penyakit dapat menular dan bagaimana cara mencegahnya. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali berdiri di sini. Wuhuu! Yeehaw! Hooray! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dari ini. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu. Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu. Pertama, cuci tanganmu dengan air dan sabun minimal 20 detik. Kedua, makanlah makanan bergizi agar badanmu selalu sehat. Tiga, pakailah masker saat batuk atau bersin. Istirahatlah jika kamu lagi sakit. Hindari tempat ramai dan bermain di rumah dulu. Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu. Semoga sehat selalu ya. Baik anak-anak, sekarang Bu melanjutkan ya. Yang kedua adalah penyakit tidak menular. Apa itu penyakit tidak menular? Ya, penyakit yang bukan disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak dapat ditularkan kepada orang lain. Nah, apa saja faktor penyebab penyakit tidak menular ini? Ya, di sini ada faktor karena keturunan, kemudian faktor gaya hidup yang tidak sehat, selanjutnya karena pelemahan organ manusia, dan juga faktor usia. Nah, di sini ada contoh penyakit tidak menular. Apa saja contohnya? Ya, ada sariawan. Sariawan ini merupakan penyakit yang disebabkan karena kekurangan vitamin C. Yang kedua ada diabetes ya. Penyakit diabetes adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Selanjutnya darah tinggi. Penyakit darah tinggi bisa disebut juga dengan penyakit hipertensi. Dan ada kanker dan juga gagal jantung.
Penyakit tidak menular dapat dicegah dengan pola hidup sehat, yaitu dengan cara apa saja? Yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi serta higienis. Kemudian, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Lalu menjaga kebersihan pribadi ya, ini sangat penting ya anak-anak. Kemudian olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup. Selanjutnya, rekreasi. Nah, itu tadi ya anak-anak materi tentang penyakit menular dan tidak menular. Nah, sekarang tugas dari Bu ya, di sini ada tugas teori, mengerjakan 5 soal ya anak-anak. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan penyakit menular? Kemudian nomor 2, sebutkan 4 jenis penyakit yang dapat menular. Nomor 3, nyamuk yang menyebabkan penyakit demam berdarah disebut. Ya, nomor 4, penyakit tifus adalah penyakit infeksi pada usus halus yang disebabkan oleh bakteri. Ya, nomor 5, sebutkan 4 contoh penyakit yang tidak menular. Baik anak-anak, semua jawaban sudah ada di materi yang telah Bu sampaikan tadi ya. Anak-anak bisa mengulang-ulang videonya untuk menemukan jawaban yang tepat. Untuk mengerjakan soalnya dikerjakan di kertas ulangan disertai nama kelas dan juga nomor absen ya. Untuk soalnya anak-anak ditulis kembali ya, karena untuk belajar di kemudian hari. Begitu ya anak-anak. Bu kira untuk PJOK hari ini sudah cukup. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dan pesan Bu anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan ya, dan juga kebersihan diri. Sekian dari Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.